Pengajuan PK ini oleh kuasa atau penasihat hukumnya itu bagaimana tata caranya itu? Ya. Apa boleh? Nah, apa itu yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam PK Ya. yang formil dan material? PK yang diajukan oleh penuntut umum dibenarkan tidak? Apa sih yang melatar belakangi sehingga keluar hasil kesepakatan terkait dengan narkoba yang hakim itu bisa terapkan strafanya 127 padahal itu tidak didakwakan? Terkait dengan SPPA, Ya. ini bisa terjadi dalam penanganan perkara, terdakwa ini diajukan itu identitasnya dewasa. Ya. Pada saat pemeriksaan di persidangan, ternyata hakim menemukan bahwa dia ini anak-anak. Bagaimana hakim harus menangani perkara itu? Podium Podcast Ditjen Badilum bersama Bapak Dwi Sugiarto, Hakim Justisial, Asisten Yang Mulia Ketua Kamar Pidana. Kita bincang-bincang lagi. Ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Dwi, atau saya panggil Mas Dwi aja ya, biar kita Silakan, bisa Mas Dwi. lebih akrab ya. Mas Dwi ini adalah asisten Hakim Justisial di Mahkamah Agung. Saya lihat di CV-nya ini sejak tahun 2017 ya. Hingga saat ini di Kamar Pidana dan pada saat ini di asisten di Yang Mulia Ketua Kamar Pidana ya. Sehingga pas pada bincang-bincang kali ini yang menyangkut temanya tentang kesepakatan rapat pleno Kamar Pidana sebagai yang di dalam, kalau yang berkaitan langsung berurusan langsung dengan Kamar Pidana tentu pas pembicaraan ini dengan Mas Dwi ya. Baik, apa sih yang dimaksud dengan sistem kamar itu di Mahkamah Agung? Terus kenapa ini perlu ada sistem kamar ini? Kenapa Mahkamah Agung membuat sistem kamar? Dulunya kalau tidak salah ketua muda ya, sekarang ketua ada, terus sekarang tuaka, ketua kamar, dan ada sistem kamar. Ya, terima kasih Pak Dr. Budi Haryanto, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri. Kalau terkait dengan tadi ditanya sistem kamar ya Mas Budi ya, jadi saya panggil Mas Budi juga ini. Jadi begini Mas Budi, kita tahu kalau di Mahkamah Agung ini kan sudah tidak asing lagi. Dulu kira-kira kurun waktu sebelum 2010 lah ya. Sebelum 2010 itu menumpuknya perkara di Mahkamah Agung itu kan banyak. Artinya yang terlambat minutasi, perkara masuk banyak, kemudian penanganannya lama, kan begitu. Sehingga muncul gagasan-gagasan atau ide-ide dari kebijakan pimpinan ya setelah melalui beberapa mekanisme, katakanlah uji akademik begitu, kemudian penguatan dengan studi banding luar negeri, hingga muncul sebuah kajian tentang penerapan sistem kamar begitu Mas Budi awalnya, kalau kita flashback ke belakang sebentar gitu. Jadi seingat saya itu di tahun 2011, itu bulan September ya, jadi tanggalnya itu 19 September 2011 mulai pertama kali dilakukan atau diberlakukan sistem kamar di Mahkamah Agung. Kalau pertanyaannya apa itu sistem kamar? Sistem kamar adalah sebuah sistem penanganan perkara baik dari sisi administrasi perkara ataupun dihubungkan dengan karakteristik dan juga profesionalitas hakim agung yang menangani, agar perkara ini tentu ditangani berdasarkan spesialisasi menurut kamar, kan begitu. Itu kira-kira sistem kamar. Nah, latar belakangnya tentu bahwa dengan sistem kamar yang memperhatikan karakteristik perkara, juga memperhatikan katakanlah profesionalitas hakim agung, harapannya dengan penanganan yang model ini akan dilakukan penanganan yang cepat, sehingga cepat dalam menjawab problematika menumpuknya isu-isu keterlambatan penanganan perkara itu. Nah, tujuannya itu 3 Mas Budi. Itu memang sudah ada regulasinya. Terakhir itu diperkuat dengan surat keputusan Pak Ketua Mahkamah Agung nomor 213 tahun 2014 ya, bahwa tujuan sistem kamar itu ada 3. Satu, yaitu untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dan juga konsistensi putusan. Jadi 2 hal ini.
Jadi penerapannya harus konsisten, kan begitu ya. Penerapannya harus satu, putusannya harus konsisten. Nah, yang kedua itu meningkatkan profesionalitas hakim agung. Yang ketiga adalah mempercepat penyelesaian perkara. Jadi tiga hal ini saling terkait. Jadi saling berkontribusi lah ya. Jadi penting ini. Jadi dengan adanya konsistensi putusan, adanya kesatuan penerapan hukum, tentu ini membawa impact pada profesionalitas hakim agung yang semakin meningkat. Nah, juga impact-nya juga hasil baiknya adalah penyelesaian perkara itu menjadi cepat. Karena kalau dulu itu seingat saya penanganan perkara berbasis sistem tim, Mas Budi. Jadi di Mahkamah Agung ada tim ABCDE dan seterusnya. Dan itu sistem pembacanya secara bergiliran. Jadi berkas perkara kasasi PK masuk, setelah ditelaah, diregister, kemudian ditentukan majelis hakimnya, membacanya secara bergiliran. Sehingga pembaca 1 selesai, baru pembaca 2, pembaca 3, itulah yang bikin rute lama, kan begitu. Nah, dengan sistem kamarisasi, pertama, semua perkara terfokus. Kamar pidana, kamar perdata, kamar tun, kamar agama, lalu yang nangani juga profesional, kemudian didukung oleh sumber daya yang cukup. Makanya penanganan perkara juga diubah dengan sistem baca serentak. Nah, karena baca serentak antara majelis yang ada, sehingga nanti majelis berkumpul pada satu titik yang telah dijanjikan dalam arti penetapan hari ucapan dan musyawarah. Di situ nanti masing-masing yang mulia hakim agung sudah membawa advice bad pendapat, dan ini ternyata bisa memangkas waktu yang cepat. Nah, indikasinya apa? Pak Dr. Budi bisa lihat itu laporan-laporan tahunan dari sejak 2011 dicanangkan sistem kamar 12, 13, 14 sampai terakhir sisa perkara di Mahkamah Agung tinggal berapa? Awalnya 2000 katakanlah 18, 19 itu di bawah 500, di bawah 200, sekarang di bawah 200, Mas. Sisa perkara. Artinya dianggap bahwa penanganan perkara dengan sistem kamar ini penting. Karena apa? Dengan hasil yang tadi, yaitu adanya konsistensi putusan, kesatuan penerapan hukum, meningkatnya profesionalitas hakim agung, dan juga ada di percepatan penyelesaian perkara. Jadi rasio produktivitas memutus, rasio produktivitas minutasi perkara, itu semua bisa dilihat di laporan perkara Mahkamah Agung, semua angkanya signifikan naik lah ya, artinya pengaruhnya positif. Itu Mas Budi. Baik. Ya. Terkait dengan sistem kamar tersebut, tentunya kita melihat ya, ada dalam beberapa SEMA ya, dari mulai tahun 2012 hingga terakhir 2022 kemarin, ada kesepakatan dari rapat pleno kamar. Rapat pleno kamar itu apa itu? Oh ya, baik Mas Budi. Nah, memang betul. Karena tujuannya adalah untuk mencapai kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, tentu antara para yang mulia hakim agung kan dalam satu kamar yang mendasarkan pada spesialisasi kamar tadi, khususnya kamar pidana lebih khusus, tentunya kan harus punya persepsi yang sama terhadap pemahaman penerapan hukum, kan begitu, supaya nanti output putusannya tidak menjadi berbeda-beda. Maka forum itu ditentukan ada namanya forum untuk mencapai itu semua. Maka ada satu forum pertemuan di internal Mahkamah Agung di sistem kamarisasi tadi, ada satu forum namanya rapat pleno kamar. Nah, di rapat pleno kamar itu adalah sebuah forum di mana dipimpin oleh ketua kamar, yang mulia ketua kamar pidana, nanti memimpin yang mulia para hakim agung, diikuti oleh katakanlah supporting unit, tim pendukung, ada panitera muda kamar, ada panitera pengganti, khusus rapat tentang rapat pleno kamar. Agenda-agendanya yang dilakukan ya tentu untuk membahas substansi perkara, membahas administrasi perkara, kemudian monitoring, evaluasi, sejauh mana beban perkara di masing-masing yang mulia hakim agung, kira-kira untuk membahas soal itu, termasuk kendala-kendala. Nah, memang di situ tidak bisa terelakkan ada pada saat membahas soal substansi perkara, memang ini diminta pendapat-pendapatnya untuk menuju ke sebuah konsistensi terhadap pendirian penerapan perkara tadi, penerapan kesatuan penerapan penerapan hukumnya tadi, sehingga pendapat-pendapat yang mulia hakim agung ini diakomodir kemudian untuk menuju satu pintu, yaitu kesatuan penerapan hukum. Nah, itu forumnya di rapat pleno kamar itu. Nah, itu biasanya dilakukan setahun sekali, sehingga hasil rapat pleno kamar itu yang telah disepakati, Mas Budi, itu akhirnya ya diberikan satu cover dalam sebuah regulasi kebijakan pimpinan yang mulia Pak Ketua Mahkamah Agung. Biasanya tadi Mas Budi sudah sebut namanya surat edaran Mahkamah Agung berupa hasil kesepakatan pleno kamar, kan begitu. Nah, di situ ini sudah berapa kali ini dari 2022 sampai dari 2012, karena tadi kan dicanangkan pertama ini 2011.
2012 itu udah perdana Mas Budi, udah rapat pleno kamar, seingat saya itu di Karawaci kan. Nah, itu udah ada rapat pleno kamar menghasilkan sebuah rumusan, kemudian 2013, 14, 15, 16, 17 sampai 22, seingat saya itu di Bandung, itu di Hotel Intercon itu menghasilkan rumusan-rumusan. Nah, kalau untuk surat edarannya ya ada itu rumusan pertama tuh surat edaran nomor 7 tahun 2012. Kalau yang 2013 tuh SEMA 4. Mengapa? Karena dilakukan di ujung tahun sehingga semanya ikut SEMA 2014. Padahal atas hasil rumusan pleno kamar 2013. Termasuk di 2014 itu ada SEMA nomor 5 2014. 2015 ada lagi, saya ingat itu SEMA nomor 3 Mas Budi. SEMA nomor 3 tahun 2015. Nah, kalau yang 2016 itu saya ingat juga SEMA-nya nomor 4 Mas Budi. Nah, kalau yang 2017 itu SEMA nomor 1 tahun 2017. Kalau rumusan 2018 itu SEMA nomor 3. Nah, berturut-turut tuh SEMA nomor 2 tahun 2019. 2020 itu karena pandemik. Nah, ini kita ingat nih sedikit bernostalgia kan. Nah, kita waktu itu ada pandemik sehingga regulasi SEMA banyak tuh di awal-awal SEMA sehingga khusus kesepakatan rapat pleno kamar SEMA-nya menjadi agak nilai angkanya agak banyak kan. SEMA berapa? 10 ya Mas Budi ya gitu. Jadi terakhir itu ada di SEMA 21 ya, SEMA 5 ya, SEMA 5 2001 dan terakhir 2022. Jadi itu Mas Budi, rapat pleno kamar adalah sebuah forum untuk membicarakan persoalan substansi perkara, substansi hukum di internal kamar supaya ada konsistensi putusan dan penerapan kesatuan penerapan hukum. Nah, tetapi tidak terelakkan juga di forum rapat pleno kamar juga tidak hanya soal itu, tapi juga membicarakan soal administrasi penanganan perkara supaya ada ya semacam evaluasi dan monitoring lah. Kira-kira apa kendala-kendala di dalam penanganan perkara dari sisi teknis. Itu Mas Budi, kira-kira yang bisa saya jelaskan. Selain rapat pleno kamar, ya, apakah ada rapat-rapat lain yang berhubungan dengan sistem kamar di Mahkamah Agung? Itu forumnya rapat pleno antar kamar. Rapat pleno antar kamar itu ketika ada substansi persoalan hukum yang memang berbeda, ada irisan antara kamar satu dengan kamar lain. Misalnya kamar pidana dengan kamar tun misalnya kan gitu, atau kamar pidana dengan perdata. Tapi biasanya kalau setahun sekali dilakukan rapat pleno kamar, terakhir itu kan rapat pleno antar kamar. Sehingga rumusan-rumusan itu yang dihasilkan dari masing-masing kamar, misalnya kamar pidana, itu kan juga dipaparkan antar kamar juga, sehingga ada enggak tanggapan-tanggapan dari kamar lain atas temuan-temuan kesepakatan kamar pidana misalnya, dan begitu juga berlaku di kamar lain. Jadi forumnya memang ada dua itu, ada forum rapat pleno kamar dan ada forum rapat pleno antar kamar. Ya semata-mata ya untuk kepentingan lembaga, yaitu terciptanya sebuah kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Muaranya itu impact-nya memang di penyelesaian perkara yang cepat Mas Budi. Ya. Baik. Kesepakatan yang dihasilkan dari rapat pleno kamar itu dan dituangkan dalam SEMA sehingga demi kesatuan hukum tadi, konsesi dari putusan ya, terus kan diikuti oleh seluruh hakim di seluruh Indonesia ya, menjadi pedoman. Itu yang dituangkan itu kesepakatan dalam rapat pleno kamar atau rapat pleno antar kamar yang tertuang itu? Ya, jadi kebanyakan memang rapat pleno kamar, tetapi itu kan juga dibahas di antar kamar juga. Artinya ketika pleno terakhir, itu kan juga sudah ditanggapi oleh antar kamar. Nah, artinya walaupun itu produknya dari sebuah pleno kamar, tetapi hakikatnya memang juga ditanggapi oleh antar kamar. Tapi prinsipnya itu kemudian menjadi sebuah regulasi kebijakan dari pimpinan yang mulia Pak Ketua Mahkamah Agung untuk menerbitkan SK. Jadi apa yang sudah disepakati kamar ya hakikatnya memang sudah diuji lah tanda kutip ya, artinya karena sudah melalui forum tadi antar kamar ketika rapat pleno kita itu sehingga sudah diuji. Tapi hakikatnya adalah kesepakatan kamar. Tapi kesepakatan kamar yang telah diuji di antar kamar. Itu Mas Budi. Terkait dengan kesepakatan kamar tersebut yang tentu menjadi pedoman kami di daerah. Dalam penanganan kasus konkret sendiri di Mahkamah Agung, apakah kesepakatan kamar tersebut diikuti juga oleh para hakim agung? Oh iya, itu menjadi konsensus Mas Budi, karena sudah menjadi sebuah kesepakatan ya semacam gentle agreement lah ya harus konsisten dan faktanya diikuti. Misalnya begini, dulu kita tahu kan waktu penanganan perkara tipikor itu kan susah sekali membedakan antara pasal 2 dan pasal 3 isunya ini kan, karena sama-sama ini melawan hukum, baik pasal 2, pasal 3 hakikatnya melawan hukum. Cuma kalau yang pasal 3 kan kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan.
ancamannya berbeda. Nah, ada kalanya itu confuse atau bias ya, kerugian kecil, tapi diterapkan pasal 2, sedangkan ini pasal 2 ancaman 4 tahun misalnya. Problematika yang gitu itu sudah diselesaikan di 2012, yaitu bagaimana kesepakatannya Kamar Pidana waktu itu untuk bisa mana kategori diterapkan pasal 2 dan pasal 3, kan begitu. Waktu itu regulasinya kan ini misalnya, kalau terhadap kerugian negara ya, kerugiannya yang katakanlah di bawah 100 juta, itu pakai pasal 3, tapi kalau di atas itu. Tapi regulasi itu belakangan dirubah, diperbaiki lah ya, seiring dengan perkembangan juga. Dirubah di SEMA 3 2018, naik menjadi 200 juta. Dan itu konsisten diikuti, kan gitu. Nah, misalnya di sektor lain, misalnya ada juga narkotika yang banyak. Kan Mas Budi tahu, dan kawan-kawan kita di daerah juga tahu kan, perkara kasasi PK di Mahkamah Agung kiriman dari PN juga kan gitu. Jadi, coba yang terakhir ini misalnya, dari 20.000 perkara di Mahkamah Agung kurang lebih ya, itu kamar pidana 10.000 itu perkaranya. 1.500 sekian tuh ya perkara pidana umum. 8.000 sekiannya, itu perkara pidana khusus. Kalau kita ranking pidana khusus nomor 1 narkotik tuh Mas Budi. Narkotik, ranking 2-nya tipikor, 3, 4, 5 bolak-balik ini kadang perlindungan anak, kadang ITE, kadang khusus yang lain. Nah, maksudnya apa? Ketika perkara narkotik yang sebanyak itu dan Mahkamah Agung melalui Kamar Pidana sudah punya kesepakatan lah ya, yang di cover dengan SEMA, ada kesepakatan soal narkotik itu, SEMA 3 2015, kemudian diperkuat lagi SEMA 1 2017, ya diikuti konsisten untuk itu. Apa kira-kira arahnya? Arahnya kan disepakati. Kalau narkotik Undang-Undang 35 2009 itu kan yang sering dimajukan kan pasal 114, 112, 127. Kapan dia sebagai jual beli perantara, kapan dia sebagai orang yang memiliki menguasai, kapan dia sebagai seorang penyalahguna, kan begitu. Lah ini kan, ya tahu sendirilah perkara-perkara yang sering kita hadapi kan. Jadi ini hakikatnya terbukti ini penyalahguna, tetapi pasalnya tidak didakwakan, hanya 114 sama 112 kan begitu misalnya. Apa parameter penyalahguna kan gitu. Nah itulah sudah diselesaikan melalui SEMA 3 2015. Dan juga di SEMA 1 2017 dipertegas lagi 2 kali. Kalau pertanyaan tadi apakah ini diikuti Hakim Agung, konsisten. Sama di sektor lain, misalnya perikanan, saya ingat tuh ada SEMA 3 2015 juga soal ZEI kan, tindak pidana yang dilakukan di ZEI. Itu kan sejauh mungkin tidak dijatuhi pidana penjara, karena UNCLOS-nya begitu kan Mas Budi. Nah itu kita, itu ya terhadap kesalahan tersebut ya tidak dijatuhi pidana badan, ya hanya dijatuhi pidana denda, bahkan subsidiar pengganti denda pun tidak, kan begitu. Nah itu diikuti enggak? Ya diikuti, gitu Mas Budi. Nah kalau ini misalnya, ini informasi juga misalnya, sejauh mana katakanlah tingkat kepatuhan. Nah ini saya tahu ini Mas Budi senyum-senyum, ini kayaknya mau nanya ke sana agak sungkan kan begitu. Nah sejauh mana kepatuhan, karena PNPT juga patuh juga misalnya. Mahkamah Agung loh saat ini sedang diteliti Mas. Ya sabar saja, ditunggu. Setahu saya itu Litbang ya, Puslitbang kita Mahkamah Agung ya, saat namanya sekarang apa Mas Budi? PSK ya, Pusat Strategi dan Kebijakan. Nah itu sedang meneliti tentang kepatuhan yang mulia Hakim Agung terhadap hasil rumusan pleno kamar. Nah, kalau untuk PNPT saya tidak tahu apakah sudah diteliti atau belum, tapi kalau untuk di Mahkamah Agung sedang diteliti. Nah ini sedang, ya kok tahu ya, saya sedikit banyak ya dengar-dengar lah, itu sedang diteliti dan oleh tim peneliti ya. Jadi itu nanti tinggal ditunggu hasilnya saja. Nanti kalau sudah terpublish kan itu nanti menjadi bagian dari hasil evaluasi yang akan dirumuskan oleh pimpinan juga kan begitu. Oke Mas Budi, ya. Kita tunggu ini hasil penelitiannya. Ini menarik. Karena tentunya Mahkamah Agung menjadi role model buat kita semua kan. Bagaimana kita nanti bisa patuh terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan oleh rapat pleno kamar tersebut. Gitu. Jadi di dalam rapat pleno kamar itu, Mas Dwi kan terlibat langsung di situ kan, melihat gimana dinamikanya ini, perdebatannya, sehingga bisa menghasilkan kesepakatan. Ini apakah berangkat dari penelitian terhadap perkara-perkara yang masuk ini, ada permasalahan dilihat oleh para asisten, atau ada mekanisme lain? Gimana caranya mengetahui bahwa ini adalah suatu persoalan yang harus dibuat pedoman melalui kesepakatan kamar dan dituangkan dalam SEMA, dan itu tidak diatur di dalam normatif atau di hukum positif. Ya. Baik Mas Budi ya, memang kalau cara itu tentu banyak. Memang
Yang Mulia para Hakim Agung itu kan dalam memeriksa perkara kasasi PK tentu kan menelaah, melihat berkas perkara, problematika, isu hukum, kan begitu. Sehingga dari situ kan hal-hal yang menarik kan banyak. Nah, memunculkan pendapat antara satu dengan yang lain yang berbeda. Ya dari situ. Jadi Mas Budi pun juga sudah benar tadi sebenarnya bertanya tapi sekaligus menjawab juga kan begitu. Jadi memang berkas perkara yang ditangani beliau-beliau yang mulia ini dengan bantuan para asisten itu kan memang ya diinventaris kan mana yang kira-kira punya isu hukum menarik yang perlu dipecahkan dalam forum rapat pleno kamar kan begitu. Di samping juga misalnya ternyata dari beberapa forum-forum kegiatan ilmiah perlu juga untuk menambah kasanah kan begitu Mas Budi ya dalam karena misalnya Mahkamah Agung kan sering melakukan pembinaan-pembinaan ke daerah itu problematika kan muncul di sana ya, itu juga bisa juga diakomodir kan begitu. Nah jadi kalau untuk internal kamar, pada dasarnya memang berangkat dari penanganan perkara. Nah, di situ karena ada dinamika-dinamika, problematika hukum, isu-isu hukum tertentu yang harus dipecahkan, baik dari sisi teknis maupun hukum acara ya, ataupun hukum material, nah itulah yang dibawa ke rapat pleno kamar oleh para Yang Mulia Hakim Agung, melalui bantuan para asisten tentunya. Lah, kalau soal tadi yang dikatakan dinamikanya, ya namanya sebuah rapat. Nah, tentu dinamika itu sangat dinamis kan begitu karena masing-masing bermula dari mempertahankan pendiriannya setelah diberikan katakanlah ya dengan dinamika rapat itu saling menerima dan memberi pendapat akhirnya tercapailah satu titik temu dan di forum itu akhirnya mencapai satu titik kesepakatan. Oh, memang sepakatnya harus begini dalam rangka konsistensi putusan seperti ini. Gitu Mas Budi, gitu. Ya. Kalau kita di daerah Ya. atau di tingkat pertama ya, Ya. tingkat pertama itu di judeks faksi ini, biasanya hakim dalam menangani perkara, majelis dalam hal ini, bisa jadi ada dalam satu musyawarah tidak bertemu suatu kesepakatan, sehingga sesuai dengan hukum acara dan Bindalmin itu bisa rapat pleno dengan para hakim, dengan pimpinan juga membicarakan mengenai penanganan perkara dan penyelesaiannya, terutama mengenai putusan, meskipun itu sesuai dengan hukum acara tidak mengikat bagi para hakimnya. Nah, apakah di Mahkamah Agung juga dalam hal ini di kamar-kamar di Mahkamah Agung ada rapat pleno terkait dengan perkara? Maksud saya mungkin ada majelis hakim di kamar pidana menangani suatu perkara, menemukan suatu kendala, terus mengajukan kepada ketua kamar untuk minta diadakan rapat pleno terkait dengan perkara yang dia tangani. Oke. Memang kalau selama ini yang saya jumpai Mas Budi memang majelis itu kan ya memang melihat bobot perkara sama. Biasanya standarnya kan tiga majelis, tapi perkara-perkara tertentu kan bisa 5 orang kan Mas Budi, 5 majelis kan begitu. Nah itu setahu saya selama ini sih selesai di forum itu. Jadi tanpa harus, meskipun sebenarnya regulasinya terbuka ya Mas Budi untuk itu ya, artinya ada rapat pleno kamar itu terbuka juga untuk membahas itu, meskipun tetap dalam kerangka kemandirian dan kemerdekaan majelis itu dihormati betul kan begitu. Namun sejauh yang saya amati belakangan ini atau sejauh yang saya tahu ya selama ini selesai di forum majelis itu gitu. Nah kemudian kalau ada katakanlah muncul pertanyaan-pertanyaan itu paling hanya menjadi inventarisir, daftar inventaris masalah yang kemudian dipecahkan dalam forum rapat berikutnya di pleno kamar nantinya kan begitu, sebagai tabungan lah ya, tabungan inventarisasi masalah teknis maupun non teknis kan begitu Mas Budi. Tapi biasanya di majelis baik yang berjumlah 3 ataupun 5 itu selesai kan begitu. Dan itu selalu dipikirkan konsepnya bahwa perkara-perkara tertentu ya harus ditangani butuh berapa kan begitu, itu tentu dilihat dari bobot perkaranya kan begitu. Tapi menarik tadi kembali ke yang pertanyaan awal tadi, ketika dinamika rapat sama saja Mas Budi, tetap forum ini forum ilmiah, kemerdekaan pendirian pendapat itu tetap selalu dihormati, yang akhirnya ya untuk kepentingan lembaga tadi dan selaras dengan tujuan kamar ya tercapailah satu kesepakatan. Kalaupun ada perbedaan dinamika dalam musyawarah kan regulasinya terbuka untuk DO atau CO kan gitu, biasanya selesai seperti itu. Jadi ada ya kalau memang berbeda pendapat tidak mufakat bulat ya sesuai lah DO atau CO-nya, itu dissenting atau concurring-nya kan begitu. Oke, itu Mas Budi. Ya. Kalau di dalam putusan itu kan ada landmark decision ya. Di dalam kesepakatan kamar, apakah ada kesepakatan kamar? Ini kan banyak kesepakatan kamar dari mulai 2012 hingga 2022 terakhir kemarin.
dan menyangkut di kamar pidana sendiri terkait dengan tipikor, TPPU, narkotika, seperti tadi dijelaskan sekilas oleh Mas Dwi tadi. Terus ada tentang SPPA, ada tentang perpajakan, terus dan lain sebagainya gitu. Bisa disebutkan beberapa landmark poin ya terkait dengan kesepakatan kamar yang sangat berpengaruh menjadi dalam pembentukan hukum ya, terutama melihat dari perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Agung ini. Nah, ini kan terlihat tergambar, mungkin ada beberapa kesepakatan yang ternyata itu menjadi pedoman yang selalu dipakai oleh hakim-hakim di Judex Faxti. Ada. Jadi begini Mas Budi, kalau landmark decision itu kan putusan-putusan penting ya, artinya putusan yang bersumber, kalau pertanyaan tadi apakah bersumber dari kesepakatan kamar, tentu kan saya tidak mungkin hafal menginventarisir putusan yang mana, kan begitu kan, nah, karena itu banyak. Dan untuk tahun ini mungkin juga dalam rangka lakta apa segala macam kemarin kan sudah disiapkan, kan begitu ya Mas Budi ya. Jadi saya ambil satu contoh aja, itu di perpajakan, soal subsidiar pengganti pidana denda pajak. Nah, ini menarik. Dulu regulasi perpajakan, walaupun ini saya belok ke sana, tapi arahnya sama. Kontribusi pemikiran hasil rapat pleno kamar ternyata berkontribusi untuk pembentukan sebuah undang-undang. Gitu loh Mas Budi. Tapi larinya tidak ke landmark decision, kan gitu. Kalau landmark decision itu putusan penting ataupun jurisprudensi, ya tentu apa yang diputuskan, yang diteliti, kemudian mana di antara putusan itu yang cocok ke sana, nah itu ada, kan gitu kan. Tetapi yang saya contohkan sini, poinnya kan untuk, ada enggak kontribusi pemikiran dalam kesepakatan kamar itu di dalam tatanan untuk membangun sistem hukum yang baik, kan begitu. Itu ada, contohnya perpajakan. Dulu, di denda pajak itu subsidinya kan kurungan Mas Budi. Karena di Undang-Undang KUP sendiri tidak mengatur pengganti denda pajak itu apa. Kan itu. Beda dengan narkotik. Nah, itu kan pengganti denda penjara maksimum 2 tahun, kan begitu. Di TPPO ngatur pengganti kurungan, pengganti denda kurungan sekian, kan gitu lah. Di pajak itu dulu tidak ada, padahal tindak pidana perpajakan itu dendanya tinggi. Nah, tetapi ketika denda tidak dibayar, karena undang-undang yang bersangkutan tidak mengatur, maka harus kembali ke KUHP pasal 30. Maka dulu banyak denda pajak sekian, subsidiar, padahal pasal 30 KUHP 6 bulan. Bayangkan kan? Nah, ketimpangannya ketika katakanlah dendanya 5 miliar misalnya, ternyata hanya diganti 6 bulan kurungan, karena undang-undangnya memang demikian. Proporsional enggak ini, kan begitu. Kan denda pengganti denda kan KUHP kita existing hanya 6 bulan. Dapat ditambah menjadi 8 bulan kalau kan begitu, kalau ada dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi pada tahun 2021, nah itu bermula dari 2020. Di 2020 itulah dirumuskan, kan gitu, dirumuskan kesepakatan pleno kamar, dan sebelum kesepakatan ini memang ada usulan-usulan Mas Budi, dan ada di dalam putusan-putusan, ya cuma tadi saya memang nggak hafal apakah putusan ini bagian dari menjadi landmark apa tidak, tetapi saya ingat putusan pajak sudah mulai progresif, gitu yang saya ingat. Progresif bahwa tidak lagi mensubsidiarkan denda pajak dengan kurungan, tetapi sita harta untuk dirampas. Ikut-ikut lah, kira-kira kalau seperti pasal 18 tipikor gitu, kira-kira begitu. Ini kan sebuah pemikiran yang maju dari beliau-beliau yang para yang mulia dalam membentuk kontribusi lah, berkontribusi membentuk ini kontribusi hukum. Nah, ternyata itu di-cover di SEMA, Mas. Di SEMA tahun 2020. Nah, kalau Mas Budi ingat SEMA 10 tahun 2020 itu mengatur itu. Nah, 1 tahun berikutnya Mas Budi kan ada undang-undang harmonisasi perpajakan, undang-undang nomor 7 tahun 2021. Di situ eksplisit. Ya, spiritnya lah ya, spirit norma SEMA tadi di situ. Nah, cuma karena SEMA itu kan masih bunyi kalau nanti ternyata hasil sita tidak mencukupi dia dikurung, masih pakai kurungan. Tetapi lebih maju memang kalau yang di undang-undang harmonisasi perpajakan. Kalau tidak bisa berdenda, ya sita rampas harta. Kalau sita rampas harta tidak cukup, ya orangnya di penjara. Tapi spirit normanya itu sama. Itu loh kira-kira. Itu di 2021. Dan di tahun 2021 juga beriringan dengan itu, ada SEMA dari Mahkamah Agung yang mengatur tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana perpajakan. Itu SEMA 4 2021. Gitu Mas Budi. Jadi
kontribusi pemikiran ada, hasil rumusan pleno kamar yang akhirnya memberikan warna, spirit di undang-undang perpajakan, harmonisasi itu ada gitu. Nah, kalau untuk Landmark, saya terus terang belum meneliti secara detail itu Mas Budi. Itu Mas Budi. Ya. Baik. Kita mengkaji sekarang berbincang tentang PK. Ini hal yang sangat menarik PK ini. Karena banyak persoalan di sana gitu ya. Kalau mengacu pada Semen 7 tahun 2012 terkait dengan kesepakatan kamar tersebut, ini pengajuan PK ini oleh kuasa atau penasihat hukumnya itu bagaimana tata caranya itu? Ya. Apa boleh? Jadi gini Mas Budi, memang regulasi itu kan ya bisa berubah seiring dengan waktu menurut kebutuhan hukum. Nah, gitu kira-kira bahasanya sederhananya begitu. Hukumnya kebutuhannya kemana, kan gitu. Memang pernah diregulasikan di awal, itu strict bahwa PK harus diajukan oleh pemohon langsung, kan gitu. Nah, seperti yang Mas Budi sebut, tetapi belakangan ada regulasi baru. Dilihat dulu nih pemohonnya. Kalau terpidana ditahan, ya boleh diajukan oleh penasihat hukumnya. Tetapi kalau terpidana tidak ditahan, ya harus, kan gitu. Di mana yang membolehkan? Itu ada di SEMA 4 2016 kan? Ada. Bahwa ketika terpidana berada di lapas, pemohonan, penandatanganan, kehadiran untuk sidang boleh dilakukan oleh penasihat hukumnya. Ya, gimana dia mau datang, dia di dalam kan begitu. Jadi ini regulasi berubah Mas Budi. Nah, jadi memang Mahkamah Agung juga membuat regulasi juga. Dulu itu kan banyak kewajiban hakim pemeriksa pertama di PN untuk menerima permohonan PK itu kan membuat berita acara pendapat. Tetapi satu dan lain hal banyak sekali yang ya diperiksa-periksa, tetapi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim Agung, kan begitulah. Makanya ada regulasi kan, kesepakatan kamar bahwa pemeriksa perkara PK di tingkat pertama ya harus meriksa secara formil dan material, kan begitu Mas Budi. Jadi ini menarik ini. Gimana? Terkait dengan formil dan material. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam PK yang formil dan material? Ya. Nah, karena terus terang ya, memang mungkin judek faksi dalam hal ini kan merasa buat apa membuat berita acara pendapat, gitu kan? Apakah itu akan menjadi rujukan juga bagi judek juris dalam hal ini, gitu kan? Nah, itu dikaitkan dengan pemeriksaan material dan formil yang dituangkan dalam kesepakatan kamar itu. Begini Mas Budi, namanya berkas perkara itu kan banyak. Berkas perkara PK itu kan terdiri dari bundel A, bundel B, kalau istilah di pengadilan kan kita paham itu. Sejak bundel A, berkas pertama, penyidik, PU, sampai berita acara sidang, penetapan, majelis dari sidang bundel A. Bundel B-nya, itu salinan-salinan, akta-akta pernyataan, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya menurut hukum acara, kan ada berita acara pendapat. Pendapat itu kan bagian dari berkas perkara. Yang diperiksa oleh Yang Mulia Hakim Agung pada tingkat PK kan mendasarkan pada ya berita acara berkas-berkas. Walaupun juga secara substansi materialnya terkait dengan alasan memori PK, kan begitu. Sehingga kalau pertanyaannya sejauh mana sih Pak ada berita acara pendapat, kan begitu. Sehingga kami gampang nih di bawah ini, mau bikin ini ya nanti kan diputus Yang Mulia Hakim Agung ya. Namanya berkas perkara ya harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Formil menyangkut tentang tata cara pengajuan, penandatanganan, kehadiran itu kan masih formil tuh. Nah, tetapi kalau secara material ya kembali ke alasan-alasan PK 263 KUHP. 263 kan ada tidaknya bukti baru, ada tidaknya pertentangan berbagai putusan, ada tidaknya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Lalu memori PK-nya ngomong apa, ditanggapi oleh penuntut jaksa kayak apa. Hakim kan berpendapat, pendapat memang tidak ke substansinya. Apakah ini akan menggugurkan apa tidak? Memang tidak. Tetapi alasan-alasan yang dipakai untuk maju PK itu bagaimana? Karena misalnya didalilkan dia terima bukti baru. Bener nggak nih bukti baru? Jangan-jangan yang dilampirkan bukan bukti baru. Gitu loh Mas Budi. Itu sebenarnya sudah masuk ke nyerempet-nyerempet material sebenarnya gitu loh. Misalnya kan banyak tuh yang ngajukan mendalilkan bukti baru atau ternyata ini putusan yang bersangkutan. Misalnya ada terpidana keberatan terhadap putusan yang inkrah. Lalu dia mengajukan PK. Lampiran buktinya ya putusan itu sendiri. Ini mohon maaf nih, kita diskusikan gitu. Dia dalilkan sebagai novum itu. Iya, ternyata putusan gitu dia. Ternyata dia aja.
Ya cobalah hakim PN tuh berpendapat aja sedikit ngulik soal itu. Soal nanti akan diputus oleh Yang Mulia Hakim Agung, relevan nggak bukti barunya terhadap pokok perkaranya? Memang itu tugasnya Yang Mulia Hakim Agung, gitu. Jadi setidaknya pakemnya berita acara pendapat itu ya formil, materialnya bagaimana, kan begitu. Itu Mas Budi. Ada enggak kekhilafan, kekeliruan nyata? Ya memang itu Yang Mulia Hakim Agung nanti substansi akan ini. Tetapi ya sedikit lah diberikan katakanlah teropong pendapatnya PN gitu kira-kira. Baik. Ya. Jadi untuk memberikan semangat ya. Ya, kepada semangat lah. Kita JT. semangatin untuk Mas Pasti Budi dan ini kawan-kawan berarti, ini. diperhatikan tentunya berita acara pendapat kami ya. Perhatikan semua berkas, jangankan berita acara pendapat, semua berkas itu diperhatikan. Namanya bagian dari kelengkapan berkas. Hakim Agung memutus baik pada kasasi PK, kan ada sisi formil dan material. Sisi formilnya bagaimana, sisi materialnya bagaimana. Makanya kan banyak tuh kebijakan pimpinan termasuk Pak Panitera Mahkamah Agung memberikan edaran-edaran kaitannya dengan kelengkapan berkas. Ingat kan waktu itu ada SEMA 1 2010 diperbaiki lagi soal kelengkapan berkas, soft copy-nya, apa itu isinya, bundel A, bundel B, kalau model kamarisasi nanti ngirim mapnya itu pakai tempel warna apa, kan ada semua. Jadi tidak ada yang tidak diperhatikan, semua diperhatikan. Namanya sumber-sumber memutus itu harus diperhatikan semua. Makanya semua penting, yang diperintahkan undang-undang itu penting gitu aja. Kembali ke kesepakatan kamar Ya, tadi oke. ya, terkait dengan PK. Jadi dari penjelasan Mas Dwi tadi sesuai dengan kesepakatan kamar, Ya, pengajuan PK oleh penasihat hukum dibenarkan sepanjang syaratnya terpidananya ada di dalam. Iya. Ya. Kalau terpidananya dalam tanda kutip ya. melarikan diri Ah, atau tidak menjalani putusan ya tentu tidak Iya. diterima ya gitu. Iya. Kenapa itu? Ya substansinya Mas Budi, kan ini orang putusan berkekuatan hukum tetap. Syarat PK kan putusan BHT. Kan begitu kan? Maka si pemohon PK dalam ini terpidana atau ahli warisnya kan memohon, kan harus menunjukkan kesungguhan. Filosofinya kan harus yang bersangkutan langsung. Kan begitu. Toh juga endingnya PK kan selalu menguntungkan terpidana. Kan gitu Mas Budi. Gimana seandainya alasannya dikabulkan orang yang mau diuntungkan tapi mengajukannya tidak sungguh-sungguh, kan begitu. Coba itu kan mekanisme yang standar kan, itu hukum acara mengatur. Makanya asas dalam PK kan hukuman pasti turun. Kalau dikabulkan, kan begitu kan. Kalau tolak ya tetap, kan begitu. Sehingga filosofinya ya harus datang sendiri, sehingga kuhapnya ngatur datang sendiri. Tetapi kebutuhan hukum tadi Mas Budi, kadangkala pemohon PK dengan ditahan atau menjalani hukuman di lapas yang tidak sedaerah hukum dengan pengadilan pengaju. Misalnya diputus di Jakarta Selatan, ternyata menjalani di katakanlah Nusa Kambangan misalnya, atau diputus di PN Surabaya misalnya, menjalani di PN wilayah hukum Sidoarjo misalnya. Kan begitu Mas Budi. Nah, ada kalanya seperti itu dan itu sudah diatur semua mekanismenya. Makanya kalau terhadap pemohon PK yang ditahan, dibolehkan SEMA 4 2016. Nah, gitu Mas Budi. Jadi memang ya memohon ya harus sungguh-sungguh lah. Nah, gitu. Sepakat Ya, ya. ya. Itu tadi kan PK yang diajukan oleh penasihat hukum atau terdakwa ya. Terpidana, maaf. Terpidana, Maaf, iya. terpidana. Ini kalau sebaliknya, PK yang diajukan oleh penuntut umum. Nah itu dibenarkan tidak? Dapat tidak? Atau ada nggak kesepakatan kamar yang mengatur hal tersebut? Sampai hari ini kesepakatan kamar belum ada. Tetapi praktek peradilan memang pernah ada, kan begitu. Karena itu era sebelum era kamarisasi. Kalau sebelum era kamarisasi pernah ada jaksa mengajukan PK. Karena tadi Mas Budi, kebutuhan hukum saat itu, kan gitu kan? Saat itu regulasi tidak ada, kebutuhan hukumnya itu memang ya mendesak dan perlu dirasa inilah katakanlah diakomodir sehingga pernah ada. Nah, tetapi belakangan tidak dibenarkan lagi, kan begitu. Nah, memang baru saja muncul undang-undang baru tentang kejaksaan. Ingat enggak Mas Budi, ada undang-undang nomor berapa itu? 16 2021 tuh. Pasal 30C huruf H memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan peninjauan kembali. Tapi kan syaratnya ketat. Apakah semua perkara bisa diperiksa PK oleh jaksa? Kan tidak. Undang-undang sendiri mengatakan hanya terhadap perkara yang dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Kan begitu. Hakim menyatakan terbukti tapi tidak dipidana. Jaksa boleh PK. Kan begitu. Ya padahal
kalau dalam konteks bentuk putusan hakim, biasanya kan putusan yang ons lah itu. Kan begitu. Perbuatan terbukti tetapi tidak dipidana. Tidak, Karena bukan kejahatan kan, bukan tindak pidana kan gitu. Nah, apakah yang ons lah? Atau mungkin karena kekhilafan kekeliruan hakim. Hakim sudah terlanjur menyatakan terbukti, tapi lupa mencantumkan amar putusan. Kan bisa jadi itu. Namanya kelupaan, itulah yang dinamakan kekhilafan atau kekeliruan nyata. Misalnya ini kan contoh saja, misalnya hakim sudah terlanjur di amar menyatakan terbukti, tetapi lupa atau terdelet. Nah, itu sehingga tercetak ya, pokoknya itu misalnya. Nah, itu. Jadi, tetapi baru saja kita tahu juga regulasi itu juga sudah dianulir oleh MK, Mas Budi. Sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya kembali lagi ke KUHP kita bahwa mutlak PK hanya boleh dibenarkan oleh terpidana. Begitu. Itu ya. Ya. Berdasarkan putusan MK seperti itu ya. Oke. Begitu. Di dalam kesepakatan kamar, apakah ada Mahkamah Agung ini memberikan petunjuk terkait hakim apabila menjatuhkan putusan itu mencantumkan, biasanya kan ada sebelum menjatuhkan strafma itu ada mencantumkan alasan memperingankan dan memberatkan, atau juga sebelum menyatakan terbukti ada alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada nggak kesepakatan kamar yang bisa menjadi pedoman bagi kami? Ya dulu pernah awal-awal tuh ada kaitannya dengan unsur melawan hukum, itu kan erat kaitannya soal alasan pemaaf atau alasan pembenar, kan begitu ya Mas Budi ya. Tetapi belakangan kebutuhan hukum tadi itu ya menjadi otoritas majelis gitu. Jadi gini, itu kan menyangkut ilmu hukum pidana. Kalau sudah menyangkut ilmu hukum pidana menjadi otoritas majelis hakim, kan gitu. Problemnya adalah memang di 2012 kalau kita cek ya Mas Budi ya, gitu kan, alasan pemaaf pembenar yang diatur undang-undang ataukah di luar undang-undang. Kalau di dalam undang-undang tidak ada masalah. Tetapi yang di luar undang-undang, kalau di dalam undang-undang kan kita kenal ada asas atau ajaran yang menyatakan melawan hukum dalam fungsi yang negatif. Artinya fungsi negatif itu menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, kan begitulah. Itu memang harus disikapi dengan bijaksana tadi, arif, bahwa ya ini case by case, dan itu kebutuhan dalam pemeriksaan perkara yang didasarkan pada case-case tertentu. Prinsipnya itu kemandirian dan kemerdekaan hakim ya Mas Budi. Jadi misalnya begini, kan melawan hukum itu dalam fungsi formil dan material. Kalau dalam fungsi formil itu kan ya kita tahulah kalau penjelasan pasal 2 ayat 1 sudah dibatalkan MK karena yang tidak terpenuhi atau tidak melawan hukum atau tidak melanggar undang-undang tetapi dianggap tercela, maka orang dipidana. Berarti kan ini bertentangan dengan asas legalitas. Nah, ini kan penjelasan pasal 21 Tipikor kan sudah dibatalkan MK, sehingga itu dianulir, itu tidak familiar. Nah, kemudian ada lagi satu fungsi melawan hukum material dalam fungsi yang negatif, yaitu meniadakan melawan hukumnya. Memang perbuatannya terpenuhi baik formil maupun material, akan tetapi kan begitu. Nah, akan tetapi melawan hukum itu hilang. Sebab apa? Kalau dalam konteks jurisprudensi di Tipikor itu kan 3 hal kan, yaitu negara tidak dirugikan, pelayanan umum tetap terlayani, kemudian terdakwa tidak mendapat untung, sehingga roh melawan hukumnya secara material itu menjadi hilang. Maka melawan hukum, ajaran melawan hukum dalam fungsi yang negatif ini bekerja, kan begitu. Dan ini kan kebutuhan praktek. Yang begini-begini kan otoritas majelis, gitu Mas Budi. Ya. Tadi Mas Dwi sempat menjelaskan mengenai yang banyak ya. Ini kan sekarang ini di dunia peradilan kita di perkara-perkara yang mendominasi adalah perkara narkoba. Ya, narkoba. Ini memang perkara narkoba ini mengkhawatirkan memang. 70% mungkin 80% perkara yang ada mengenai narkoba. Banyak terjadi penuntut umum ini mendakwakan dengan tadi dibilang tadi 114, 112 dalam dakwaannya. Tapi fakta di persidangan terbuktinya menurut hakim adalah harusnya 127. Nah, di Semayan 2015 kan memberikan dari hasil kesepakatan memberikan pedoman ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi sehingga keluar hasil kesepakatan terkait dengan narkoba yang hakim itu bisa menerapkan strafahnya 127 padahal itu tidak didakwakan? Iya. Jadi Mas Budi, mengapa muncul kesepakatan itu kan dari dinamika penanganan kasus.
artinya mengedepankan aspek keadilan lah ya. Jadi beberapa perkara dijumpai, misalnya sejatinya terdakwa ini katakanlah habis membeli di bawah 1 gram, ketangkap di jalan, kan begitu. Memang kebetulan urinnya dia itu negatif, kan begitu. Memang belum dipakai, kan begitu. Nah, akhirnya dinamika perkara-perkara itu kan banyak. Katakanlah yang tersaji oleh penuntut umum di persidangan ini yang tersaji kan hanya misalnya 111 atau 212. Makanya Hakim Agung melihat ini bagaimana ini kalau dari sisi penerapan pasal ya apa yang tersaji karena dasar hakim memutus perkara kan dari dakwaan. Tetapi dari sisi keadilan kan apa ya 0, sekian orang yang beri misalnya 50.000 atau 100.000 dikenakan ancaman pasal 112 yang 4 tahun atau ancaman pasal 114 yang 5 tahun. Nah, disitulah sebelum lahirnya itu ada muncul namanya istilah diskresi yudisial, kan begitu kan. Kemudian dinamika diskresi yudisial menerobos pasal dengan menerobos ancaman pidana, kan begitu. Itu diterobos, akhirnya ya udah dilembagakan saja dalam sebuah kesepakatan. Sehingga konkretnya di SEMA 3 2015 ya, kalau memang faktanya dia itu kategori kualifikasi 127, ternyata 127-nya tidak didakwakan, maka hakim tetap memutus sesuai yang didakwakan tetapi dapat menerobos ancaman minimum pasal, kan begitu Mas Budi. Supaya apa? Supaya 182-nya hakim memutus berikan dakwaan tuh terpenuhi juga gitu. Nah, tetapi memang lagi-lagi dinamika hukum itu kan berkembang. Itu tonggaknya 2015. Ditegaskan lagi di 2017. SEMA 1 2017. Makanya untuk ya mulia para kawan-kawan hakim, rekan-rekan saya semuanya memahami ini kan memang harus kita lihat konteks 127 itu ada 3 terminologi kan. 127 itu penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu. Kan gitu. Padahal yang bisa direhab itu pecandu dan korban penyalahguna. Kalau penyalahgunanya kan tidak, makanya diterobos, bisa direhab kalau ada TAT, tes asesmen terpadu, kan begitu. Nah ini kan, ini kebutuhan-kebutuhan hukum dalam perjalanan, kan begitu Mas Budi. Nah makanya sudah disampaikan di Mahkamah Agung itu, sudah dirapatkan perdebatannya ya tentu tadi ditanyakan dinamis, berbagai argumentasi. Dan itu sekarang kan kita tahu lah Mas Budi, jadi politik hukum kita ini kan sudah dengan KUHP baru. Nah, ini Undang-Undang 1 2023. Nah, kebetulan saya juga beberapa lalu itu mendengar juga Undang-Undang narkotik pun dalam tinjauan untuk diperbaiki kan, rapat-rapatnya sudah mulai banyak diinisiasi kan begitu ya. Tentu pemerintah nanti yang akan menggodok soal perubahan Undang-Undang narkotik kan begitu ya. Makanya dulu kita ingat juga Pak Dirjen juga sempat mengeluarkan di 2020 tentang keputusan Dirjen soal restoratif justice itu yang di dalamnya penanganan perkara narkotik kan begitu, walaupun akhirnya ditangguhkan menunggu keberlakuan perma. Dan belakangan saya juga tahu Mas Budi, ini Puslitbang juga lagi-lagi juga meneliti soal restoratif justice atau penanganan perkara pidana di pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kan begitu. Itu juga ya simultan lah, karena masing-masing instansi kan punya regulasi itu. Polisi punya Perpol, kejaksaan punya Perjanya soal RG. Kemudian waktu itu Dirjen Badilum punya SK Dirjen Badilum. Belakangan dibentuk Pokja, ditangguhkan SK itu sudah ada ranpermanya, kan sudah uji publik 2 kali, tinggal didok pimpinan, kan begitu, nanti tinggal diregulasikan. Nah ini saling memperkuat. Nah balik lagi ke narkotik, memang narkotik bermula dari over capacity kan begitu. Over capacity, kemudian dicari jalan keluarnya bagaimana, kan ini kebutuhan kita bersama. Tidak hanya pengadilan, tetapi negara. Kan begitu, bagaimana menangani hal-hal yang demikian. Instrumen hukumnya cari solusi, kan begitu. Instrumen politik hukumnya dicari solusi. Makanya apakah undang-undangnya diubah atau apa, supaya tidak ada. Karena kalau dalam praktek, ya kita apalah. Gitu, dinamika penanganan narkotik itu kayak apa. Antara terusik sisi kepastian dan sisi keadilan. Oke. Kan ujung-ujungnya hanya itu kan. Orang ditangkap, memang ada juga yang ditangkap dengan barang bukti yang besar, sehingga dia dikasih hukuman yang maksimal. Banyak juga yang dikasih pidana mati karena terlibat jaringan internasional. Ngambil sabu di tengah laut dengan koordinat sekian, dibawa ke pinggir pantai, bawa geser, baru di jalan pegang, kan begitu. Banyak lah yang begitu. Ini tadi yang kecil, yang besar-besar banyak. Gitu. Sekarang canggih itu. Lanjut Mas Putih. Ya, rasiologis dari kesepakatan itu seperti yang dijelaskan tadi ya. Okay. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita terkait dengan SPPA.
ini bisa terjadi malah dalam penanganan perkara terdakwa ini diajukan itu identitasnya dewasa. Ya, ya. Pada saat pemeriksaan di persidangan ternyata hakim menemukan bahwa dia ini anak-anak. Ya. Gitu ya. Bagaimana kesepakatan? Apakah ada kesepakatan kamar yang bisa kita berdomani terkait hal tersebut? Bagaimana hakim harus menangani perkara itu? Saya ingat itu dulu ada kesepakatan di 2017 karena memang kebetulan saya ikut itu yang pertama kali di 2017 itu saya ikut Mas Budi. Jadi ada khusus yang soal anak ya, SPPA ya, mengakomodir di Undang-Undang 11 2012 SPPA itu memang ada. Kalau yang ditanyakan Mas Budi tadi, bagaimana kalau periksa dewasa ternyata anak? Ya hakim harus bersikap. Sikapnya apa? Dakwaan penuntut harus dinyatakan tidak dapat diterima, kembalikan berkas gitu. Itu udah clear kok. Nanti bisa dicek di SEMA 1 tahun 2017. Artinya sudah dijawab oleh Mahkamah Agung kan gitu. Dan tidak hanya poin itu, seingat saya, karena banyak itu poinnya. Soal SPPA yang bersinggungan dengan SPPA, termasuk soal penyebutan yang walaupun kita sudah lazim lah, undang-undang juga sudah menyampaikan itu kan begitu, tapi anak ya soal anak ya. Jadi itu penegasan dan itu termasuk yang ditanyakan Mas Budi. Hakim harus bersikap, harus dinyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Itu Mas Budi. Ya. Terima kasih banyak Mas Dwi. Sama-sama. Terakhir ini Ya. ada closing statement mungkin terkait dengan kesepakatan kamar. Iya, sebenarnya bukan closing lah, hanya semacam ya kita penyampaian harapan. Jadi intinya bahwa apa yang telah disepakati oleh pimpinan di Mahkamah Agung yang bersumber dari rapat pleno kamar dan itu tentu sudah hasil kajian diskusi yang mendalam berangkat dari sebuah problematika dan sudah dicari solusinya dan itu juga sudah diregulasikan oleh pimpinan menjadi sebuah rumusan hasil rapat pleno kamar dalam sebuah surat edaran. Tentu kita semuanya yang merasa berkepentingan di bawah kepemimpinan Mahkamah Agung ya harus mengikuti, tunduk dan patuh terhadap apa yang telah dirumuskan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi acuan pedoman untuk kelancaran tugas kita sehari-hari. Mudah-mudahan dalam rangka memberikan pelayanan, keadilan, tetap kita bersandar pada tugas utama kita menegakkan hukum dan keadilan. Saya rasa itu Mas Budi. Baik. Ya, terima kasih. Ya. Demikian bincang kita kali ini. Semoga dengan kesepakatan kamar tersebut, konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum bisa tercapai. Ya, kita tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong kita podcast lagi ya Pak Dwi. Luar biasa Mas Budi. Ya. Terima kasih Mas Terima Budi. kasih Pak Dwi. Ya, sama-sama. Salam integritas menuju Badan Peradilan yang Agung.